Dan kita harapkan tahun depan kita sudah bisa upacara 17 Agustus, upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Yang bilang katanya IKN itu hoax. IKN itu baru jalannya aja belum ada, Mbak Asri. Mau ke IKN katanya, nggak ada apa-apa. Yang hoax ibu-ibu ya, nih ya, ibu-ibu kepo. Kepo banget Asri. Makanya aku kemarin untuk lihat bagaimana keadaan di sini. Ternyata ini kantornya Pak Presiden aja udah 38%. Mas Jokowi berhenti jadi presiden, kita batalkan ibu kota baru ini dengan Perpu aja cukup batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat Rita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di tahun politik seperti saat ini yang belum kondusif, apalagi baru saja terjadi untran-untran yang terkait dengan konflik di Rempang Galang, Kepulauan Riau yang sedang memanas meskipun pada akhirnya sekarang sudah berlangsung kondusif, bahkan super kondusif. Tiba-tiba saja Presiden Jokowi bermanuver dengan mengajak sejumlah artis untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi mengajak para penggiat seni berkeliling Ibu Kota Nusantara atau IKN. Itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 yang lalu. Setelah berkeliling, Presiden Jokowi mengajak mereka untuk makan durian. Enak sekali ya. Di area tempatnya bermalam, Jokowi bersama para penggiat seni duduk santai melingkar dengan sangat dekat dan begitu akrab. Jokowi pun lantas mengajak mereka untuk menikmati durian yang telah disiapkan. Momentum yang sangat santai dan akrab semacam itu berlanjut dengan Cak Lontong. Dan kita tahu Cak Lontong adalah salah seorang tokoh pelawak, bahkan telah menjadi ikon lawak Indonesia, yang bercerita sambil berguru di hadapan Presiden Jokowi. Turut serta dalam momen tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian ada juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, ada juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu. Para penggiat seni pun merasa takjub dengan progres pembangunan IKN yang ditunjukkan. Salah satunya adalah artis Seikoji yang mengaku kagum atas bentuk IKN yang dilihat secara langsung. Selain itu, Seikoji juga mengungkapkan sikap optimisnya melihat IKN untuk masa depan Indonesia. Ia juga berharap IKN bisa menjadi pusat pemerintahan yang bisa membangun bangsa. Hal senada juga disampaikan oleh artis Asri Welas yang mengaku bangga karena Indonesia akhirnya mulai melaksanakan pemerataan pembangunan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara yang telah memberikan dukungan penuh kepada pembangunan Ibu Kota Nusantara kita. Yang kedua juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pekerja yang hadir pada malam hari ini, yang telah bekerja siang malam, saya tahu siang malam benar, untuk segera menyelesaikan, mewujudkan Ibu Kota kita Nusantara. Ini adalah pekerjaan besar. Pembangunan ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Dan kita harapkan tahun depan kita sudah bisa upacara 17 Agustus, upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu setuju? Ya senang banget sih ya, apalagi di sini ada Bapak juga. Dan ini proyek yang gila banget, gede banget. So, aku benar-benar senang. Mudah-mudahan proyek ini lancar, semuanya aman dan sesuai dengan keinginan semua orang dan Bapak juga. Ini pertama kali saya ke IKN. Impresinya adalah saya nggak nyangka saya lahir di pulau ini. Ini buat saya, walaupun saya bukan asli keluarga saya
bukan suku asli dari Kalimantan, tapi saya lahir di Pulau ini waktu itu, orang tua saya lagi kerja di sini. Jadi buat saya ada rasa kebanggaan sendiri untuk lihat bahwa Indonesia itu selalu culture. Saya ingin dari sini, sekarang saya lihat di sini dibangun dan dijadikan pusat kenegaraan. Kebanggaan sendiri. Senang banget karena aku ngerasa ini tuh awalan baru untuk masa depan yang cerah. Aku merasa tuh kayak di sini tuh wilayahnya cocok untuk pemerintahan gitu, jadi lebih fokus, lebih lebih fokus untuk bekerja sih, lebih kayaknya enak gitu kalau misalnya kita dikelilingi sama tanaman-tanaman nantinya. Ini terus terang ya, kan aku ibu-ibu kepo ya. Aku ini perwakilan ibu kepo Indonesia yang bilang katanya IKN itu hoax. IKN itu baru jalannya aja belum ada, Mbak Asri. Mau ke IKN karena nggak ada apa-apa. Yang hoax ibu-ibu ya, nih ya, ibu-ibu kepo. Kepo banget Asri. Makanya aku kemarin untuk lihat bagaimana keadaan di sini. Ternyata ini kantornya Pak Presiden aja udah 38%. Nah, luar biasa. Jadi aku bangga banget jadi orang Indonesia karena bisa pemerataan di mana di Jakarta ya, tempat aku bekerja emang udah penuh sekali. Dari gambar-gambarnya udah keren banget dan semuanya udah begini. Kesaksian dan testimoni sejumlah artis ini tentu saja merupakan sebuah tamparan yang cukup keras, khususnya buat Rizal Ramli dan juga barisan sakit hati yang selama ini selalu bersikap nyinyir terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kita simak saja bagaimana pernyataan Rizal Ramli yang terkesan menyudutkan Presiden Jokowi bahwa IKN itu merupakan proyek gagal, bahkan ini merupakan proyek ngelindurnya Presiden Jokowi yang menurut Rizal Ramli sendiri, apabila Jokowi turun, maka undang-undang IKN ini akan segera diubah atau akan segera dibatalkan dengan menggunakan Perpu. Memang ada kesempatan Rizal Ramli untuk menjadi pengganti Presiden Jokowi. Dan yang lindur itu sebenarnya siapa? Mohon maaf Mas Jokowi, ini proyek gagal tanpa perencanaan yang matang. Seolah-olah dari swasta, buntutnya nanti kayak kereta api cepat, biayanya berlipat-lipat, ngutangnya banyak, delay, dan tidak fungsional. Mohon maaf Pak Jokowi, Mas Jokowi berhenti jadi presiden, kita batalkan ibu kota baru ini dengan Perpu aja cukup batal. Ya, yang ada ya kita manfaatkan semaksimum mungkin, tapi kita ubah dengan adanya undang-undang alokasi umum dan alokasi khusus sehingga daerah-daerah bisa berkembang lebih hebat, lebih cepat dari mimpi asal-asalan mimpi ngelindurnya Mas Jokowi. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang saya hormati, mereka yang tidak senang dengan adanya proyek pembangunan IKN tentu saja memiliki dalih dan alasan tersendiri. Boleh-boleh saja tidak setuju terhadap IKN. Tetapi kita juga jangan sampai menghentikan langkah-langkah strategis, langkah-langkah nyata yang akan membuat peradaban Indonesia ini menjadi lebih maju. Kita ingat bahwa IKN ini dibangun di titik nol, berada di tengah-tengah Indonesia dalam pusaran arus global, sehingga secara geopolitik sebenarnya IKN ini tidak hanya dibuat hanya sekadar untuk menunjukkan ambisi Presiden Jokowi yang ingin memberikan legasi atau warisan kepada bangsa Indonesia setelah dia tidak lagi menjadi orang nomor satu di negeri ini, melainkan upaya strategis untuk menjadikan IKN yang ada di Kalimantan Timur ini sebagai ikon peradaban Indonesia maju di tengah-tengah percaturan global, sehingga baik dari sisi perdagangan, mungkin juga hubungan diplomasi dan sebagainya, ini jauh akan lebih strategis apabila berada dalam titik epicentrum Indonesia. Dalam konteks demikian,
maka sangat beralasan apabila Presiden Jokowi terus memberikan semangat kepada mereka, kepada para pekerja yang ada di IKN untuk terus membangun giroh dan semangatnya dalam upaya untuk mewujudkan agar proyek pembangunan IKN ini benar-benar bisa terwujud. Bahkan Presiden Jokowi sendiri berharap pada upacara hari ulang tahun yang ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024, IKN bisa dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara Hari Proklamasi. Ini sebuah optimisme sekaligus juga merupakan target yang mau atau tidak semua pihak yang terlibat di dalam proyek pembangunan IKN ini harus terus memacu diri agar benar-benar target waktu yang telah ditetapkan bisa terwujud. Selain itu, IKN juga diharapkan menjadi pelengkap impian bangsa kita agar pada saat Indonesia berusia 1 abad, pada saat mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia benar-benar mampu menjadi negara besar dan maju dengan kekuatan nomor 4 atau 5 di dunia. Kalau kita cermati, impian ini tentu saja bukan impian omong kosong, bukan isapan jempol belaka, karena usia 1 abad ini tentu merupakan sebuah usia yang cukup panjang setelah melalui berbagai rintangan dan ujian dengan berbagai macam cobaan, tantangan sekaligus gangguan yang demikian masif, sehingga diharapkan setelah melalui perjalanan 1 abad Indonesia benar-benar bisa terwujud menjadi sebuah Indonesia yang besar dan maju, menjadi negara yang dikagumi dan disegani oleh negara-negara di dunia lainnya. Bagi mereka yang selama ini memang kerap kali nyinyir dan selalu melakukan resistensi atau perlawanan terhadap kebijakan Presiden Jokowi, salah satu diantaranya adalah tentang proyek IKN. Mungkin saja mereka memiliki strategi dan pendekatan tersendiri untuk membuat Indonesia maju. Namun lihatlah fakta yang sudah terpampang di depan mata, bahwa semua biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk membangun IKN dan juga berbagai infrastruktur yang lain telah menghabiskan anggaran yang sedemikian besarnya. Apakah tidak sangat disayangkan apabila jerih payah seluruh rakyat Indonesia yang sudah digunakan untuk membuat Indonesia menjadi negara besar dan maju itu akhirnya tidak ditindaklanjuti oleh pemimpin berikutnya. Persoalan IKN sebenarnya bukan persoalan Jokowi, melainkan persoalan seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan IKN sebenarnya bukanlah persoalan Presiden Jokowi, melainkan ini merupakan persoalan bangsa secara keseluruhan. Soal ada yang tidak setuju atau ada yang setuju soal IKN ini tentu saja hal yang biasa terjadi. Namun kalau itu sudah menjadi keputusan regulasi yang harus dilaksanakan, tentu saja sangat tidak elok apabila undang-undang ini justru nanti akan dianulir dengan menggunakan Perpu. Itu artinya pembangunan IKN yang sudah menghabiskan bertriliun-triliun rupiah akan menjadi sia-sia. Ini tentu saja bukan hanya mengubur impian besar bangsa kita, melainkan juga telah menciderai nilai-nilai budaya, nilai-nilai kultural, dan nilai-nilai peradaban yang harus kita junjung tinggi. Tentu saja akan lebih baik apabila presiden berikutnya memiliki kemauan politik untuk melanjutkan semua legasi atau warisan Presiden Jokowi yang sudah dirintis dan sudah dilaksanakan hingga 2 periode kepemimpinannya. Hal ini jauh lebih memberikan kemaslahatan buat bangsa Indonesia daripada harus mempersoalkan kepentingan-kepentingan pragmatis, kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat hanya karena ingin memanjakan syahwat politiknya, sehingga setiap ada kebijakan Presiden Jokowi dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.